Halo semuanya. Wah, oke. Eh, Kali ini kita general reading lagi ya. Bukan pilih kartu. So ini energi banyak orang, energi universal banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. So, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal reading, konsultasi, keperluan pribadi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu, oke? Kali ini temanya, judulnya fokusnya ke kamu saat ini ya. Judul video ini fokusnya ke kamu saat ini. Aku bakalan clarify energi fokusnya semesta ke kamu dan fokusnya seseorang ke kamu. Ngerti nggak? Kita bakalan lihat pencerahan bagaimana sih fokus semesta ke kamu dan fokusnya orang yang kamu fokuskan. Nah, itu gimana tuh? Dan bagaimana fokusnya seseorang yang terkoneksi sama kamu, fokusnya dia ke kamu, gitu ya. Oke. Aku udah shuffle opening cards-nya, kartu-kartu pembukanya ya. Ini ada kartu sex, kiss, hug, face and embrace all parts of yourself. Lalu ada airplane, spread your wings and fly. Oke. Lalu ada naked, dare to bear all. Oke. Kemudian ada dog ya, be your own best friend. Guide, follow in the footprints of greatness. And then ada shopping, pay attention to what energizes you. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ini mungkin fokusnya dari semesta dulu ya. Fokus universe ya, semesta ke kamu. Di sini ada pesan bahwa kamu tidak boleh, ya sebaiknya jangan obsesi terhadap sesuatu. Jangan terlalu obsesi terhadap apapun, terhadap seseorang juga ya. Jadi obsesi itu kan semacam keinginan untuk memiliki sangat kuat ya. Kamu boleh mendamba-dambakan sesuatu, menginginkan sesuatu. Kamu boleh mencintai seseorang, menyayangi seseorang, tapi jangan berlebihan ya, supaya nggak menimbulkan rasa obsesi. Jangan terlalu ingin memiliki dia sampai kita lupa diri gitu. Karena sebenarnya ada beberapa faktor di sekitar kita yang terkadang tidak mendukung untuk kita memiliki sesuatu atau memiliki seseorang. Jadi perhatikan situasi kiri kanan, depan belakang, supaya nggak salah langkah ya. Ketika kamu ingin memiliki seseorang, ya cobalah lebih kayak melihat arti cinta yang sesungguhnya. Arti cinta yang sesungguhnya itu sebenarnya yang nggak pakai syarat, yang nggak menuntut apa-apa, yang tulus sebenarnya ya. So jangan terlalu obsesi, jangan terlalu merasa bahwa orang yang terkoneksi sama kamu tuh harus segera jadi milik kamu, atau kamu tuh kayak yakin 100% dia bakalan milik kamu. Jadi lebih kayak ya kendalikan diri ya, supaya kedepannya kamu siap menghadapi apapun yang menjadi kenyataan gitu. Oke. And then di sini
aku lihat ada energi membebaskan diri ya, lebih kayak ngerilis semua energi negatif dalam diri kamu. Kalau kamu merasa menyimpan belenggu yang udah menggumpal-gumpal dalam diri kamu, ya lepaskan gitu. Jadi fokusnya ke kamu, fokusnya semesta ke kamu. Rasa sakit, rasa pedih yang kamu alami beberapa waktu ini akibat kecewa, sakit hati terhadap seseorang atau beberapa orang ya, itu sebenarnya untuk membersihkan diri kamu ya. Jadi kalau kita merasakan banyak penderitaan atau kita merasa beberapa waktu ini hidup terasa sulit, benar-benar menyedihkan ya, percayalah kalau itu semua membuat kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik gitu ya. Contohnya kita bisa bayar karma, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, terus ya supaya kita lebih bisa menjadi seseorang dengan level hidup yang meningkat. Contohnya ya semakin seseorang diuji kan berarti level hidupnya semakin naik gitu. Jadi kamu gak perlu khawatir kalau misalnya penderitaan ini belum berakhir, ya tandanya kamu masih dalam ujian hidup, kamu masih ditempa, kamu masih dilatih. Jadi bersyukur aja ya. Lalu beberapa dari kalian kalau masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan rasa kesel, kecewa sama orang ya, apapun situasinya, maafkanlah dia ya. Lepaskan maaf, ikhlaskan apapun yang pernah dia lakukan. Karena menyimpan rasa kecewa, apalagi menyimpan rasa benci terlalu dalam itu gak baik ya. Itu yang membuat kita jadi hidup dalam toksisitas yang tinggi. Itu yang membuat kita jadi kayak ya terngiang-ngiang oleh masa lalu yang kelam, terbayang-bayang oleh masa lalu yang gak enak gitu. Jadi kalau kita merasa kok susah banget ya ngelupain seseorang, padahal seseorang dari masa lalu ini toksik, jahat ya, dia keras, dia kasar dan sebagainya, kamu merasa harusnya gue bisa dong lupain dia. Nah, kenapa kamu belum lupain dia? Karena masih ada belenggu dalam diri kamu. Kamu masih menyimpan rasa sakit hati. Jauh dalam lubuk hati kamu sebenarnya kamu masih ingat-ingat kesalahan dia. Jadi itu yang membuat susah move on. Ya, beberapa seperti itu. Dan semesta itu mau memfokuskan energi itu ke kamu ya. Maksudnya kayak supaya kamu menyadari kita nggak perlu hanya menyalahkan orang. Kita perlu lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita tuh udah bebas dari toksik nggak sebenarnya. Jadi ya oke lah, kita nggak bisa kendalikan energi-energi yang masuk ya. Orang-orang kan ada di sekitar kita. Kita hidup berdampingan dengan siapa aja. Jadi orang-orang toksik itu ya kita nggak bisa hindari di dunia ini kan. Tapi setidaknya kita lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Kita udah ngebersihin energi kita nggak? Kita udah bebaskan, udah lepaskan rasa sakit hati nggak gitu. Kalau kita belum ngelepasin rasa sakit hati, itu tandanya ya kitanya yang toksik gitu. Gitu sih. Jadi aku rasa beberapa kalian udah melewati fase itu, tapi mungkin beberapa belum. Jadi kita nggak perlu sekedar menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Itu juga sebaiknya jangan seperti itu ya. Lebih kayak lihat ke dalam diri kita sendiri. Aku kenapa ya belum bisa melupakan masa lalu yang nggak enak? Aku kenapa ya belum bisa melupakan seseorang yang sering menyakiti aku? Nah, kalau memang aku yang tersakiti kan harusnya dia dong yang susah move on, tapi kenapa aku yang begini? So lebih kayak menyadari ya kalau semesta itu memfokuskan ke diri kamu untuk menyadari kalau masih ada ya energi toksik yang kamu bawa, yang kamu pikul dari masa lalu. Kamu masih memendam rasa kecewa, masih memendam
rasa sakit hati sama seseorang itu. Jadi mau nggak mau ya, sebaiknya maafkan, ikhlaskan gitu, supaya hidup kita lebih tenang ya. Jadi yang belum minta maaf itu bisa aja hidupnya nggak tenang ya, dia dihantui rasa bersalah. Tapi kita juga bisa loh hidupnya nggak tenang kalau kita nggak maafin orang. Jadi kalau kita bisa maafin orang, kita nggak ingat-ingat, nggak ungkit-ungkit kesalahannya lagi ya, hidup kita bakalan tenang gitu. And then beberapa kalian sudah merasakan atau mulai merasakan adanya malaikat penjaga ya, karena aku lihat ada beberapa yang udah mengalami perjalanan spiritual, jadi sudah tahu mempertajam intuisi atau memang udah intuitif banget ya. So kamu nggak sendirian menjalani hidup ini ya. Kamu punya spirit guide, malaikat penjaga. Jadi kalau kamu sering ngerasa ya aku nyaman banget menyendiri, walaupun aku menyendiri tapi aku ngerasa nggak sendiri kok, aku ngerasa ada yang menuntun, ada yang memberikan pencerahan, ada yang menuntun aku ke tahap mendapatkan pencerahan kayak gini. Nah, sebenarnya memang kamu punya spirit guide. Ini malaikat penjaga bisa dari keluarga kamu yang udah pergi duluan ya, menghadap yang maha kuasa, tapi ada juga yang dari leluhur gitu. Dan aku ngeliat kalau kita ingin hidup yang lebih bahagia, kita harus perhatikan apa yang keluar dan apa yang masuk ya. Contoh, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, harus ada kan yang kita lakukan. Contohnya ya, melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu supaya membuat kita happy, bahagia. Tapi perhatikan juga apa yang masuk dan keluar itu ya. Kayak istilahnya, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Contoh, ada beberapa kalian nih ya, mungkin gak semua, melampiaskan rasa gak enak hati dengan ya kamu kesana kemari atau belanja kesana kemari gitu, ngeluarin uang. Nah, kamu juga harus kendalikan uang yang keluar dengan uang yang masuk. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Kamu mau memanifestasikan sesuatu, mewujudkan kebahagiaan dengan mengeluarkan uang boleh, tapi ya jangan nggak mengontrol diri, kendalikanlah diri. Jangan sampai nanti nggak seimbang dengan pemasukan ya, ujung-ujungnya nggak bahagia lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat fokus seseorang ke kamu. Oke. Fokus dia ke kamu saat ini. Oke, ini ada Ace of Swords ya, Seven of Swords, The Star. Sorry. Oke. Ada Page of Pentacles, ada Ten of Swords, Wheel of Fortune, Strength. Oke. Ya. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Yang kuat Aquarius, Sagittarius, Cancer, Taurus, Leo. Ya, itu sih. Bisa energi aja ya. Jangan berpatok pakai zodiak. Jadi fokus dia ke kamu saat ini. Ini seseorang yang lagi suka nguntil kamu ya. Nguntil itu gimana ya? Mungkin bahasanya lebih kayak dia lagi fokus memantau kamu saat ini ya. Dia fokus memandang kamu, memperhatikan kamu dari jauh.
karena dia lagi rindu sama kamu ya. Beberapa kalian dealing sama orang, dia lagi kangen berat sama kamu. Jadi kayak pengen bicara ya. Ada di antara kalian yang mungkin udah menerima komunikasi atau kedepannya akan mendapatkan komunikasi dari orang ini gitu. Cuma ini aku ngeliatnya orang yang fokus sama kamu, dia lebih fokusnya mungkin lebih untuk penasarannya aja ya. Beberapa ada yang seperti itu. Ada yang penasaran banget sama kamu. Kamu tuh orangnya gimana? Yang sering kamu posting di media sosial itu kayak apa? Terus ya dia penasaran kamu tuh sebenarnya karakternya gimana ya. Apalagi kalau ini hubungannya belum jelas, baru-baru dekat gitu, relasi biasa gitu ya, dia pengen tahu aja kamu tuh sebenarnya gimana luar dalamnya gitu. Makanya ada yang sibuk stalking kamu. Tapi ada juga yang sibuk stalking kamu tuh karena ya penasaran dengan hidup kamu sekarang ya. Kalau ini misalnya orang yang udah lama dikenal, udah punya hubungan yang wah gitu ya, dia penasaran kamu hidupnya udah lebih baik atau enggak. Beberapa dari mereka membandingkan ya hidupnya mereka dengan kamu gitu. Contohnya seseorang ini lihat-lihat postingan kamu, nah dia kan bisa menilai nih, kamu tuh sekarang lebih menarik atau enggak, kamu tuh sekarang hidupnya lebih mapan atau enggak. Nah dia akan mengukurnya dari itu juga, aku lihat. Terus dia ngebanding-bandingin kamu sama dia. Jadi ada juga yang ya memastikan aja sebenarnya kalau lo lebih bahagia, lebih luar biasa daripada gue saat ini ya gue nggak rela gitu ya. Ada yang seperti itu ya, kayak orang yang ya bermuka dua mungkin. Jadi pengen tahu tentang kamu, cuma di dalam hati itu ngerasa berkompetisi dengan kamu. Ada seperti itu ya. Apalagi kalau kalian ini dengan dia konfliknya nggak enak, tiba-tiba nggak komunikasi, nggak bicara, nggak ketemu lagi. Nah dia tuh lagi memantau kamu, fokus banget ngelihat perjalanan hidup kamu. Jadi kalau kamu perjalanan hidupnya masih di bawah ya dia ketawain kamu, haha gitu. Beberapa dia seperti itu. Tapi kalau kamu hidupnya sekarang lebih baik ya, dia ngerasa mungkin ada iri, dengki ya, ngerasa kayak aduh aku nggak terima kamu tuh lebih bahagia sekarang, aku nggak terima kalau kamu lebih baik sekarang gitu. Jadi itulah beberapa ya bagi kalian yang dealing sama orang toxic gitu. And then aku ngerasa ya lebih baik gak usah terlalu mengekspos sesuatu di media sosial ya. Beberapa atau mungkin banyak di antara kalian yang udah kayak pasif aja gitu ya, mungkin gak usah terlalu mengekspos sesuatu di media sosial. Lebih kayak ya sekali-sekali aja mungkin update-nya, yang diupdate juga yang biasa-biasa aja lah. Kalau gue punya duit ya gak usah diumbar-umbar gitu. Kalau gue punya ini punya itu gak usah diumbar-umbar. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi dia ngiranya kamu tuh belum apa-apa, padahal kamu tuh sudah banyak perkembangan gitu. Jadi ya seperti itu sih fokusnya dia, benar-benar jadi kayak malah dia nggak bisa menebak kamu seperti apa sekarang gitu. Padahal nih ya beda finansial sekarang kamu sama dia. Beberapa ada seperti itu. Jadi mungkin di antara kalian yang orangnya biasa-biasa aja, sederhana, simplicity ya, nggak terlalu mengumbar-ngumbar ya, dia ngira kamu tuh belum berkembang, padahal kamu udah banyak perkembangan. Cuma kan kita ngapain sih publis atau pamer kayak gitu ya kan. Nah so mungkin kalau
kamunya malah melihat dia, memantau dia, kamu lihat dia tuh kayak hedong gitu orangnya, malah kayak nge-publish dia punya ini itu atau dia bahagia ini itu. Nah, ya kamu kadang ngerasa lucu aja gitu ya, padahal gini. Kamu udah tahu nih energi dia dari tarot, entah kamu nonton tarot, zodiaknya, beli kartu, general reading, atau kamu reading tarot, kamu tahu nih energinya kalau hidupnya itu nggak baik-baik aja, krisis kebahagiaan, krisis mental, krisis keuangan, ada yang ya beberapa mereka itu nggak punya tujuan hidup, nganggur segala macam. Nah itu ada kan. Jadi kamu udah lihat energi dia dari tarot, terus kamu bandingkan dengan sosial medianya, itu kayak jomplang banget gitu ya, beda gitu ya. Kamu ngerasa kayak orang ini kok kayak jadi bermuka dua. Mungkin ada yang ngira kayak dia tuh munafik atau apa, soalnya yang dia upload di media sosial itu wah banget, padahal kamu cek energinya ya tidak semenarik itu, tidak sebagus itu, Marimar. Tidak seperti kenyataannya gitu, Ferguson ya. Oke. Jadi ada beberapa seperti itu, cuma ya lebih kayak ini aja, kalau kamu memang udah tahu kenyataannya, diam aja, nggak usah ketawa ya. Kalau ketawa ya gimana ya, emang lucu sih. Aku aja pengen ketawa, cuma ya gitu, takut lah sama dosa ya. Takut lah sama jangan sampai kita tuh berbahagia di atas penderitaan orang ya. Kalau kamu memang tahu dia nggak baik-baik aja, doakan dia ya, doakan yang baik-baik. Lebih kayak ngirim energi positif ya, doain dia supaya dia tuh berubah menjadi lebih baik. Apalagi kalau kamu dilihat sama orang yang dari dulu toksiknya sampai sekarang toksiknya ya, kirimkan energi positif. Kamu bisa meditasi, sering mendoakan dia ya, meminta kekuatan dari Tuhan, dari semesta, supaya mengirimkan energi positif ke dia agar dia itu bisa hidup lebih baik ya gitu. Jadi kita nggak perlu bersaing-saing sih untuk nge-publish sesuatu di sosial media. Cukup kita aja yang tahu hidup kita seperti apa ya. Dan kita pun nggak layak sebenarnya mencampuri urusan orang lain. Karena kalau kamu udah tahu kenyataan dia itu seperti apa sekarang, ya udahlah, nggak usah dicampuri. Kita nggak perlu sindir-sindir di media sosial juga ya. Lebih kayak fokus aja sama diri kamu sendiri. Kalaupun kamu punya sosial media, ya gunakan dengan bijak. Upload sesuatu yang bermanfaat, yang kamu rasa itu postingan dari kata hati kamu sendiri gitu. Jangan memposting sesuatu untuk membuat perbandingan antara kita dan orang lain. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Sorry ya kalau suaraku kayak gimana gitu. Lagi pilek nih. Aku lanjut ya. Ini ada kartu The World. Nah, Four of Pentacles, ada Strength. Ten of Swords, Page of Swords, King of Pentacles, the Moon. Oke. Ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Terus ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Sebenarnya banyak ya, lengkap. Tapi yang kuat ini Leo. Yang kuat Sagittarius, Taurus, Aries, Aquarius, terus yang kuat ada Cancer dan Pisces ya, Scorpio juga ada. Oke. Dan fokus dia ke kamu ya. Ini orang ini masih kayak
ya memandang segala sisi kehidupan kamu sekarang ya. Terus overthinking lagi tentang kamu. Dia kayak ngerasa kamu yang sekarang itu nggak kayak kamu yang dulu ya. Beberapa kalian dulu kan ya menikmati menggunakan media sosial, masih mau dulu nongkrong kamunya. Jadi dia mengakses kamu, menjelajahi kamu di media sosial atau dari orang lain ya, masih ketahuan gimana kehidupan kamu itu sebelumnya gitu. Tapi sekarang dia ngerasa kayak kamu tuh misterius. Dia ngerasa kamu kok sekarang kayak hidup nggak hidup gitu di media sosial ya. Soalnya kan di zaman sekarang sosial media itu kan penting banget ya sebagai sumber informasi kan. Jadi ketika seseorang atau kamu nggak fokusnya ke situ, gimana cara orang mau menjelajahi kamu gitu kan? Kecuali kalau kamu artis. Kalau kamu artis ya oke lah, di mana aja bisa dicari info kamu. Tapi kan kita ini biasa-biasa aja. Siapalah kita ya kan? Cuma pecahan botol kitanya. Jadi ya ketika kita benar-benar pasif, benar-benar kayak nggak ada aktivitas atau jarang mungkin sekarang beraktivitas di ya publik, jarang nge-publish di media sosial, jarang mempublikasi kehidupan kita sebenarnya bagaimana, kita nggak nge-up itu di sosmed ya. Mau di mana dia cari info tentang kamu? Jadi dia merasa kayak ya lo tuh misterius banget, lo tertutup. Dan kayaknya gue harus ngecek deh akun-akun yang terhubung sama lo, kayak akun saudara lo, akun keluarga lo siapa, atau ya ada sepupu, ada kakak, adik, paman, bibi, atau ya siapa ya, ayah, ibu, atau siapa dari keluarga kamu, teman dekat kamu mungkin ya. Dia korek-korek tuh akun-akun mereka, dia stalkingin itu akun-akun orang-orang terdekat kamu, karena kamunya udah sulit diakses. Jadi yang diakses ya mereka gitu. Ya pengen tahu aja kayak kamu tuh sama siapa sih sekarang, beneran gak sih kamu tuh bakalan sama yang lain, kamu nikahnya sama yang lain nanti ya gitu, atau kayak kamu masih sama yang itu ya, kamu udah single gak sih sekarang. Nah gitu sih, fokus banget, overthinking banget sama kamu gitu. Itu sih, kamu kayak dunianya banget ya. So ini nggak tentang materi doang yang dia penasaran ya tentang kamu. Dia juga penasaran tentang seseorang yang sama kamu tuh kayak gimana saat ini. Apakah seseorang yang sama kamu sekarang lebih baik dari aku, atau lebih mapan kah daripada aku? Nah ya kayak gitu sih. Cuma beberapa kalian tuh nggak menunjukkan, nggak mempublikasikan kamu bersama seseorang yang lain mungkin, atau kamu sekarang sama siapa, meet upnya kamu sama siapa sekarang, sering nongkrong ya, kamu kan nggak ngasih tahu, kamu nggak mempublikasi itu di media sosial. Jadi ya gimana cara dia mau membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di sekitar kamu gitu. So apa ya, mungkin ini 1, 2, atau 3 orang, kamu jadi kayak ya udahlah, posting diri sendiri aja, nggak nge-publish orang lain yang deket sama kamu, nggak nge-publish keluarga atau siapa. Kamu lebih kayak posting itu dari diri sendiri, atau kamu foto sama diri sendiri gitu ya, selfie atau segala macam. Nah dia tuh ngerasa kayak ini foto-foto lu kebanyakan sendiri gitu, jangan-jangan lu tuh emang sendiri, emang single kali ya sekarang. Nah dia kepo, dia ngerasa kayak ya rasain deh lo jomblo sekarang, lo single sekarang, atau kayak wah berarti lo nggak bahagia nih sama pasangan lo. Nah segala macam lah, overthinking ya. Dia tuh netting, dia tuh ngejudge kamu kalau kamu tuh nggak bahagia. Cuma ya gitulah, cukup hanya kamu yang tahu kebahagiaan kamu seperti apa. Karena ya aku rasa beberapa kalian sudah ada yang menemukan yang lebih baik, atau kamu fokusnya ke orang yang terbaik, ke keluarga kamu sendiri atau apa.
kamu nggak nge-publish itu, kamu sebenarnya bahagia, kamu sebenarnya happy, bahagia, menikmati hidup kamu. Cuma kamu nggak nge-expose itu di media sosial. Kamu ngerasa ya nggak terlalu itu lagi ya, bergairah di dunia maya seperti itu. Tapi ya biarkanlah dia mungkin ngejudge kamu yang gimana-gimana. Intinya ya hanya kamu yang tahu sebahagia apa kamu di dunia ini gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur seseorang, mengukur diri kita dari apa yang kita upload aja kan di media sosial. Tapi ya begitulah, beberapa kalian deal sama orang yang merasa apa yang kamu posting itu adalah cerminan kamu sendiri. Maksudnya apa yang kamu upload itulah keadaan kamu, padahal dia nggak tahu kalau kamu sebenarnya bahagia banget dengan hidup kamu sekarang gitu. Itu sih. Jadi ini begitu wididiu ya energinya. Dan beberapa mungkin ini udah ngerasain, aku lihat ya. Kita lihat lagi kartunya. Oke, ini ada be willing to express love. Rest and relaxation is essential. Listen with your heart. Spiritual connection. Wah. Oke. Dan new love ya. Oke. Jadi beberapa mungkin ya ini hubungannya pun misterius banget ya. Kamu tuh sama seseorang sebenarnya saling terkoneksi, tapi kalian diam ya, kalian gak banyak bicara karena ada keraguan-raguan. Mungkin ada yang ngerasa kayak ya dianya aja belum mengungkapkan isi hatinya, gua aja belum tahu isi hatinya, jadi ya gua juga diam aja lah gitu. Beberapa hari seperti itu. Jadi jeda nih, ada yang udah lama banget jedanya, tidak mau komunikasi lagi. Ya udah lama aku lihat ya. Cuma ya dengarkan kata hati kamu, karena beberapa kalian ini energinya spiritual dengan orang itu ya, spiritual banget seperti itu. Soalnya kadang aneh sih sebenarnya. Mungkin dia bisa aja fokusnya ke yang lain, dia fokusnya mungkin sama orang lain, tapi dia paling fokus sama kamu ya, paling fokusnya sama kamu kan. Jadi itu benar-benar ya aneh lah sebenarnya. Atau konteksnya gini nih, dia tuh sekarang prioritasnya yang lain, prioritasnya orang lain, tapi itu isi kepalanya, isi hatinya kok fokusnya ke kamu. Jadi ini kan semacam interaksi energi kan. So ya secara fisik, raga dia melayang dia nggak bersama kamu, tapi secara energi connect banget sama kamu gitu. Dan aku ngerasa ini bakalan ada yang menyadari ya, atau sudah ada yang menyadari kalau kita nggak nyangka bisa punya partner jiwa dengan seseorang. Dia pun nggak nyangka gitu, dia nggak nyangka bahwa ya walaupun kamu nggak ada di sisi aku, tapi aku ngerasain energi kamu terus gitu. Terus aku ngeliat mungkin kamu merasa orang ini kayaknya nggak mungkin lah berkoneksi sama aku, kayaknya aku deh yang terlalu baper, kayaknya aku deh yang terlalu benar-benar menghayati energi dengan dia, tapi dianya kayaknya enggak deh gitu. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Cuma ya itu yang kamu lihat mungkin ya secara kasat mata, itu yang kamu nilai dengan logika kamu gitu kan. Tapi ya kadang cinta itu nggak ada logika kayak lagu ya.
gitu. Kadang cinta itu nggak ada logika, jadi kita tuh nggak bisa mematok sesuatu untuk menjadi patokan gitu. Kita nggak bisa mematok sesuatu untuk sebagai acuan, karena ya apa aja bisa terjadi di muka bumi ini ya, di alam semesta ini apa aja bisa terjadi. So fokuslah pada perjalanan ini. Jangan merasa diri kamu tuh lemah, karena kamu tuh sebenarnya kuat. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Kalau kamu merasa bisa menjalani ini semua, kemudian berdamai dengan ini semua, kemudian ikhlas dengan ini semua, ya aku rasa kedepannya kamu akan semakin lebih kuat nantinya. So nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu dibawa stres ya, karena kalau sudah semakin spiritual harusnya semakin kuat dong gitu. Karena semakin spiritual seseorang kan, ujian yang kita terima juga levelnya lebih tinggi gitu. Jadi lebih kayak lakukanlah sesuatu kalau kamu ingin ada perubahan. Contohnya, kalau kamu merasa dialah satu-satunya, kamu rasa dia masih layak diperjuangkan, kamu rasa perlu ngomong unek-unek sama dia, lakukanlah itu. Tapi kalau kamu ngerasa udah gak ada akses ya, udah di blok, udah begini begitu, ngapus account dan segala macam, ya udah, nggak perlu terlalu dibawa pusing. Lebih kayak fokus aja sama diri kamu sendiri, bermeditasi, kirimlah energi positif ke dia supaya dia mau membereskan masalahnya sama kamu. Atau kalau kamu berharap dia menyelesaikan sesuatu ke kamu, ya doakan dia gitu. Tapi ada juga yang mungkin punya perspektif lain, merasa kayak ya orang ini udah gak worth it, sudah tidak layak lagi, jadi aku melangkah ke depan aja. Aku kayaknya mungkin lebih pantas dapat orang yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Ya gak apa-apa, it's okay ya. Lebih kayak dengarkan kata hati kamu, mengertilah makna spiritual journey ini, perjalanan spiritual ini ya. Banyak hal toksik yang udah kamu jalanin. Jadi kalau kamu udah merasa layak menerima energi-energi positif, itu tandanya kamu juga udah membereskan energi-energi toksik dalam diri kamu. Karena orang-orang yang udah membereskan segala energi negatif, rasa kecewa, sudah melepaskan rasa sakit hati, rasa benci, ya itu orang yang benar-benar sudah menjadi jiwa baru yang murni untuk mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi ke depannya gitu. Oke. Baiklah, jadi itu dulu ya untuk general reading kali ini. Ambil yang berfaedah aja ya, ambil yang sesuai untuk kamu. Selebihnya anggap aja hiburan, just for fun reading ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.